Perkenalkan, nama saya Rahima Muhtar SPD selaku guru prakarya di SMP Negeri 5 Makassar. Saya ucapkan selamat datang kepada Ananda yang telah berhasil bergabung di SMP Negeri 5 Makassar. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi cara belajar efektif. Dalam cara belajar efektif, secara garis besar, cara belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang menghasilkan pembelajaran yang berguna, yang memberikan pemahaman, kecerdasan, dan perilaku yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada beberapa tips belajar yang baik dan benar. Pertama, kelompok belajar. Di dalam kelompok belajar, artinya kita belajar dengan teman lebih dari satu orang. Ya, contohnya kita belajar di rumah. Teman datang di rumah, kemudian kita belajar dengan lebih santai, tetapi dalam artian di sini belajar kelompok kita harus didampingi dengan orang tua. Kemudian ada juga rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Artinya di sini setelah guru memberikan pelajaran di sekolah, kita membuat catatan kecil supaya apa yang kita dapatkan di sekolah, kita dapat mengulangi di rumah. Kemudian, membuat perencanaan yang baik. Dalam hal ini, dalam membuat perencanaan yang baik, kita harus mempunyai tujuan atau rencana supaya apa yang kita akan rencanakan lebih maksimal. Kemudian, disiplin dalam belajar. Artinya disiplin dalam belajar, kita harus membuat jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran di sini harus dijalankan dengan baik. Contohnya disiplin dalam pelajaran. Kita makan tepat waktu, belajar tepat waktu, beribadah dengan tepat waktu. Selanjutnya, menghindari belajar berlebihan. Dalam hal ini, kita tidak boleh belajar terlalu berlebihan atau terlalu dipaksa untuk belajar. Sehingga kalau kita terlalu memaksa dalam belajar, pada akhirnya nanti tepat pada ujian, kesehatan kita akan menurun. Makanya jangan terlalu dipaksakan untuk belajar. Selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Artinya di sini kita harus jujur dalam mengerjakan suatu ujian, hindari menyontek. Kenapa? Kalau kita menyontek berarti itu dianggap curang dan dianggap pembohong karena itu bukan hasil dari pikiran kita. Makanya hindari menyontek. Selanjutnya, jadilah seorang pemimpin dan dari rasa penuh tanggung jawab. Contoh, apabila guru memberikan tanggung jawab kepada kita untuk membersihkan, anggaplah contoh membersihkan di dalam suatu kelas, maka kita mengajak teman-teman, kita memimpin teman, ayo kita membersihkan. Ini perintah dari ibu guru. Jadi kita harus menjadi pemimpin atau mengajak teman-teman untuk lebih giat dalam membersihkan. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik. Seumpama guru menerangkan di depan, kita harus menjelaskan apa-apa yang dia jelaskan di depan. Jangan gurunya di depan menjelaskan, di belakang main-main. Kapan kita melakukan hal yang demikian, otomatis materi yang disampaikan
gurunya di depan, tidak akan mungkin kita akan mengerti apa yang dijelaskan kepada guru yang di depan. Kemudian jangan malu untuk bertanya. Dalam artian di sini jangan malu untuk bertanya, selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila kita tidak mengerti dalam sesuatu hal. Jangan malu-malu. Nah, lanjut, mengerjakan PR. Dalam artian di sini mengerjakan PR, kerjakanlah PR atau pekerjaan rumah yang diberikan kepada guru di sekolah. Jangan menunda-menunda. Nanti biasakan begini, tidak usah dulu dikerja, nanti minggu depan. Alangkah baiknya kalau kita dikasih pekerjaan rumah sama guru di sekolah, pulang dari rumah langsunglah mengerjakan PR-nya. Kemudian selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Dalam artian di sini mengulang, kalau kita dari sekolah, ulangilah kembali pelajaran apa yang tadi diajarkan di sekolah, supaya apa yang diajarkan di sekolah bisa kita lebih dimengerti. Selanjutnya, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Di dalam sekolah kita ini ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contohnya basket, PMR, futsal, PMR, ada bulu tangkis, paskibra. Jadi ada banyak eskul yang ada di sekolah. Ya, jadi silahkan Anda anak-anakku memasuki apa yang ada dalam bakat Ananda. Selanjutnya, niat dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sebelum kita dari rumah mau ke sekolah, tentunya kita sudah punya niat dengan sungguh-sungguh. Jangan niatnya ke sekolah bukan untuk belajar, datang ke sekolah hanya untuk main-main. Ya, jadi kita harus mempunyai niat ya sungguh-sungguh. Kemudian memohon bimbingannya. Artinya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan religi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena walaupun kita mengerjakan sesuatu tetapi tidak ada ridho dari Allah, itu akan sia-sia. Cukup sekian dari Ibu. Semoga materi yang saya bawakan bisa diamalkan dan berguna bagi Ananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.